Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isu Kaisi dengan NIM 856637544, Prodi PG PAUD UP BJJ UT Jambi. Saya di sini akan membuat tugas 2 NK Filsafat Ilmu. Yang pertama, filsafat ilmu sebagai pengawas dan penguat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai penjaga gerbang agar ilmu pendidikan tetap berada pada koridor ilmiah yang benar. Yang A. Mengawasi eksistensi filsafat ilmu memastikan bahwa pendidikan memiliki objek kajian yang jelas atau objek formal dan material, sehingga layak berdiri sebagai disiplin ilmu mandiri, bukan sekedar kumpulan tips mengajar. Yang B. Memperkuat keilmiahan. Melalui metodologi filsafat ilmu menguji apakah teori-teori pendidikan dihasilkan melalui proses penelitian yang valid, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara logis. Yang C. Menjaga nilai-nilai. Ia memastikan bahwa pengembangan ilmu pendidikan tidak bebas nilai secara mutlak, melainkan harus terikat pada nilai kemanusiaan dan etika agar tidak menjadi alat doktrinasi yang berbahaya. Yang kedua, pendidikan yang bermakna memperkuat filsafat ilmu. Hubungan ini bersifat timbal balik. Pendidikan yang berkualitas memberikan bahan bakar bagi perkembangan filsafat ilmu melalui A. Uji realitas. Praktik pendidikan yang bermakna di lapangan menjadi laboratorium hidup yang menguji asumsi filosofis. Jika sebuah teori filsafat tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, praktik pendidikan akan mendorong lahirnya marhab filsafat baru. Yang B. Pendewasaan berpikir. Pendidikan yang menekankan pada nilai yang bermakna akan melahirkan pemikiran-pemikiran kritis yang mampu melakukan refleksi filosofis lebih dalam, sehingga khasanah filsafat ilmu tersebut berkembang dan dinamis. Yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Dikatakan sebagai pisau karena filsafat ilmu memiliki 3 alat bedah utama untuk menguliti masalah pendidikan secara tajam dan tuntas. Di antaranya itu landasan ontologi, landasan epistemologi, dan landasan aksiologi. Landasan ontologi, fokus analisisnya, hakikat apa yang dipelajari, apakah sebenarnya hakikat manusia sebagai subjek didik, apakah itu belajar. Landasan epistemologi, fokus analisisnya, cara mendapatkan pengetahuan. Sebagaimana cara mahasiswa memperoleh ilmu, metode apa yang paling valid untuk mentransfer pengetahuan tersebut. Landasan aksiologi, fokus analisis aksiologi, nilai dan kegunaan ilmu. Untuk apa ilmu diajarkan? Apakah kurikulum ini bermanfaat bagi karakter siswa atau hanya untuk industri? Poin yang keempat, contoh konkret penerapan. Dalam praktik pendidikan, penerapan filsafat ilmu dapat dilihat pada aspek-aspek berikut. Yang pertama, dalam kebijakan dan kurikulum. Penyusunan kurikulum merdeka misalnya merupakan penerangan nyata ontologis, memandang siswa sebagai individu unik yang memiliki potensi berbeda-beda, bukan hanya kertas kosong. Yang kedua, epistemologi, menggunakan pendekatan problem basic learning atau proyek di mana pengetahuan dibangun melalui pengalaman, bukan sekedar menghafal. Yang ketiga, aksiologis, menitik beratan pada pembentukan profil pelajar Pancasila atau karakter dan etika,
bukan sekedar nilai angka di atas kertas. Yang kedua, dalam proses pembelajaran. Ketika seorang guru memilih untuk tidak hanya ceramah tetapi mengajak siswa berdiskusi secara dialektis atau sokratis, guru tersebut sedang mempraktekkan epistemologi konstruktivisme. Guru menyadari bahwa ilmu pengetahuan tidak bisa dituang begitu saja, melainkan harus kontribusi oleh pikiran siswa itu sendiri. Yang ketiga, dalam evaluasi. Penerangan aksiologi terlihat ketika evaluasi tidak hanya mengukur kognitif atau pintar secara otak, tetapi juga efektif secara sikap dan psikomotorik. Hal ini didasari kesadaran filosofis bahwa pendidikan bertujuan memanusiakan manusia secara utuh atau holistik. Tanpa filsafat ilmu, pendidikan akan kehilangan arah yang hanya menjadi rutinitas teknik. Sebaliknya, dengan filsafat ilmu, pendidikan menjadi kegiatan intelektual yang memiliki dasar kokoh secara valid dan tujuan yang mulia. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.